Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, kita jumpa lagi dengan rangkuman tema 2 sub 1 kelas 3. Yang pertama, muatan PPKN KD 31, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara atau Garuda Pancasila. Pertama, manusia disebut makhluk sosial dikarenakan saling membutuhkan satu sama lain. Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Lambang sila kedua yaitu rantai emas. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Contoh, pengamalan sila kedua yaitu 1. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Meminta maaf kepada orang lain. Saling menghargai atau toleransi. Berbuat baik kepada orang lain. Membantu teman yang sedang kena musibah. Merawat hewan dengan baik. Menyiram tanaman dengan teratur. Memberi pupuk. Kemudian, bahasa Indonesia KD 38 yaitu merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun, secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Dongeng ialah cerita atau hayalan tidak nyata. Dongeng berisi pesan dan tokoh. Unsur intrinsik pada dongeng yaitu 1. Tokoh yaitu pelaku dalam dongeng. Watak yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Alur yaitu jalan cerita peristiwa dongeng. Latar yaitu tempat, waktu kejadian dalam dongeng. Kemudian amanat yaitu pesan yang disampaikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam bermain peran yaitu vokal, intonasi, mimik atau ekspresi wajah, gerak tubuh atau gestur. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika bermain peran. Jadi vokal suara, intonasi, tinggi dan rendahnya nada, mimik atau ekspresi wajah, gerak tubuh atau gestur. Berikutnya, adalah rangkuman tadi bahasa Indonesia yang berisi dongeng. Kemudian muatan mimik matematika 1 ya. Menjelaskan sifat atau hitung pada bilangan caca. Sifat pertukaran disebut juga sifat komutatif. Misalnya A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi kalau 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2. Yang kedua, sifat pertukaran penjumlahan menyatakan bahwa hasil dua bilangan akan sama walaupun kedua bilangan ditukar. Jadi sifat pertukaran penjumlahan menyatakan bahwa hasil dua bilangan akan sama walaupun kedua bilangan ditukar. Seperti contoh tadi ya. Berikut contoh. 3 tambah 4 sama dengan 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Berikutnya, Edo mengumpulkan 350 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Jawabannya adalah 530 tambah 720 sama 1250. 720 ditambah 530 sama 1250. Jadi 1530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 530. Nah, ini daripada sifat matematika penjumlahan. Kemudian mengatakan SBDP KD 32 mengetahui bentuk variasi pola irama dalam lagu. SBDP ya.
Satu, apa itu melodi? Dirangkai untuk menghasilkan nada. Jadi ada melodi dirangkai untuk menghasilkan nada. Bunyi dengan tinggi tertentu disebut nada. Bunyi dengan tinggi tertentu disebut nada. Suara prok dihasilkan oleh anggota tubuh tangan. Bunyi dapat dihasilkan berasal dari benda-benda yang sekitar atau benda yang bergetar. Dapat berasal dari benda-benda yang di sekitar yang bergetar. Bunyi benda yang berulang-ulang dan menghasilkan bunyi indah membentuk pola irama. Jadi kalau dibunyikan berulang-ulang menghasilkan bunyi indah membentuk pola irama. Pola irama dapat dihitung menggunakan ketukan. Lagu Cemara contohnya diciptakan oleh Atim Mahmud. Isi lagu Cemara adalah gerak pohon cemara seperti penari. Lagu Cemara dinyanyikan secara pelan atau lambat. Rangkuman tema 2 sub 2. Muatan PKN KD 33 menjelaskan makna keberagaman karakter individu di lingkungan sekitar. Dengan adanya keberagaman kita dapat belajar saling menghargai satu sama lain. Toleransi artinya saling menghargai setiap perbedaan. Saat berbuat salah, sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh, serta niat baik untuk tidak mengulangi lagi. Meminta maaf merupakan pengaruh Pancasila sila kedua. Manfaat berbuat baik, 1. Jadi kalau kita berbuat baik, hidup menjadi damai, lebih rukun, mendapat banyak teman. Berikutnya, manfaat toleransi di kelas. 1. Suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Kelas belajar menjadi tertib dan lancar, tidak terjadi keterlibutan antar teman di kelas. Ini manfaat toleransi di kelas. Kemudian muatan bahasa Indonesia KD 38. Dongeng tentang binatang disebut fabel. Dongeng tentang latar belakang sejarah yang mengandung hal mistis disebut mitos. Dongeng tentang peristiwa nama daerah atau asal-usul daerah disebut legenda. Tujuan dongeng ditulis untuk memberi pesan kepada pembaca. Watak tokoh dalam dongeng yaitu tokoh baik dan tokoh jahat, serta tokoh netral atau tidak mendukung atau menentang. Untuk menemukan isi cerita menggunakan kata tanya adiksimba. Adiksimba singkat dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kegiatan menunjukkan gerakan dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Berikutnya adalah muatan matematika. Menjelaskan sifat-sifat oposisi pada bilangan caca. Sifat pertukaran perkalian, A kali B sama B kali A. Soal cerita pertukaran perkalian contoh, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Jawabannya 6 kali 10 sama 60, 10 kali 6 sama dengan 60, jadi 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Berikutnya, Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Jawabannya seperti ini, ada gambar 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 5, 4, kemudian dikalikan 2, jadi 10. Nah, berikutnya, ini ada 2 kandang, 1 kandang, 2 kandang, kali 5 sama 10. Jadi 5 kali 2 sama 2 kali 5, 10. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga anak-anak selalu semangat belajar untuk mendapat prestasi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.